Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk sama-sama bermajlis, duduk, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis nabinya yang sahih. Semoga ilmu yang nanti kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau termasuk kita hari ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk taat dan beribadah kepadanya sesuai dengan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nawaqid al-Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang kita bahas di antara pembatal-pembatal keislaman adalah seseorang menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan perkara tersebut, hukum-hukumnya, apa di antara perkara yang masih diperkenankan dan diperbolehkan dalam Islam. Kita sampaikan kemarin, menjadikan perantara itu dilihat. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Tawassul itu menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Kita sebutkan di antara yang diperbolehkan kemarin, yaitu orang bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dengan menyebut nama-nama Allah, yang kedua dengan menyebutkan amalan-amalan ibadah yang pernah dia lakukan yang penuh dengan keikhlasan, dan yang ketiga melalui perantara orang lain dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang datang nasnya, warid, artinya boleh. Sementara datang kepada orang-orang yang sudah meninggal, sudah mati, menjadikan mereka sebagai perantara kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi meminta secara langsung kepada mereka, ini lebih fatal lagi. Memintanya pun dua nanti. Meminta hajat yang diinginkan secara langsung, dan ini bagian dari syirik besar. Jika hanya menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sebagaimana perbuatan orang-orang musyrik masa lalu, itu dianggap kesyirikan kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah, menyembah di berhala-berhala, kata orang-orang musyrik, kecuali sekedar menyampaikan unek-unek kami, menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami, dan mendekatkan kami kepada Tuhan yang di atas. Itu juga dianggap bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak tepat kita datang kepada orang-orang yang sudah mati, meminta kepada mereka agar mereka berdoa kepada Allah. Ini tidak ada nasnya dari agama. Jadi kita tidak benar kalau datang kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, sudah mati, sesoleh apapun orang itu, bahkan Nabi sekalipun, kita tidak dibenarkan untuk minta kepada beliau ketika beliau sudah wafat, karena tidak ada nasnya. Beda ketika orangnya masih hidup, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz misalkan, boleh kita datang kepada dia, minta agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sampaikan dalil-dalil. Hari ini kita masuk pada pembatal keislaman yang ketiga,
wa huwa man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, poin yang ketiga dari 10 poin yang beliau catatkan dalam kitabnya ini, siapa saja lam yukaffir, tidak mengkafirkan, al-musyrikin, orang-orang yang jelas-jelas musyrik, orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ada orang ragu tentang kekafiran orang-orang musyrik, atau yang ketiga, sahhaha madhhabahum, membenarkan cara mereka, jalan pikiran mereka, tata cara yang mereka perbuat, madhab mereka, kafar. Orang ini pun dianggap telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poin ketiga. Setelah kemarin pertama tentang kesyirikan secara langsung, yang kedua menjadikan perantara kepada Allah, dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, yang ragu tentang kekafiran orang kafir, atau bahkan membenarkan perbuatan kafir yang dilakukan oleh orang-orang kafirin. Subhanallah. Baik. Kita sebutkan dulu di antara keyakinan kaum muslimin perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-17, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Allah mengatakan sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, anaknya Maryam. Sekali lagi, Allah mengatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Isa Al-Masih, anaknya Maryam. Ini dialamatkan oleh Allah kepada siapa, Pak? Orang-orang Nasara yang punya keyakinan, punya pemahaman bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, putra ibunda Maryam alaihissalam, adalah Tuhan yang diagungkan, dimuliakan, disembah, ditujukan ibadah kepadanya. Jelas Allah mengatakan kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah. Satu. Yang kedua, Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah juga pada ayat yang ke-64, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah Subhanahu wa taala terkerangkeng, terjerat, terkunci, nggak bisa berbuat apapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghullat aydihim, tangan mereka lah yang kemudian terkerangkeng, terkunci, tergembok, terantai. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas ucapan yang mereka katakan. Di sini ditujukan dan dialamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan laqad sami' dalam surah Ali Imran ayat yang ke-181, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Benar-benar Allah mendengarkan perkataan orang-orang yang telah mengucapkan innallaha faqir, Tuhan itu butuh. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallahi amma yasyrikun. Subhanallahi amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikatkan, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu butuh, sementara kami ini enggak butuh. Allahu Akbar. Ini perkataan orang-orang kafir.
Semua yang tadi kita sampaikan ini semuanya adalah perkataan orang-orang kafir. Ingat, orang kafir itu millatun wahidah. Kata Rasulullah SAW, al-kufru millatun wahidatun. Kekufuran itu satu agama, satu jalan yang mereka tempuh. Semuanya kufur, baik orang Yahudi, orang Nasrani, apalagi di luar itu. Pahami baik-baik para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Agama-agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang terdahulu, Alkitab, At-Taurah, Az-Zabur, At-Taurah, Al-Injil, turun kepada orang-orang terdahulu. Mereka masuk dalam ungkapan Allah Ahlul Kitab, orang-orang yang pernah datang kepada mereka Alkitab, ayat-ayat Allah melalui nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, telah sampai kepada mereka dakwah bahwasanya wajib mereka untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Ahlul Kitab, orang-orang yang sampai kepada mereka dakwah tauhid, turun ayat-ayat kepada mereka. Tetapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Nih, kalau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus, maka tidak boleh ada agama lain. Tidak boleh ada kemudian orang punya ideologi lain selain agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Hanya agama Islam satu-satunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang permasalahan ini, yaitu tidak boleh ada orang kemudian di luar Islam akan dianggap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak beriman kepada Rasul yang telah diutus oleh Allah. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad, Rasul mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah satu orang manusia dari umat ini yang mendengar tentang aku, itu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad itu diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul. Yahudiyun, baik orang itu orang Yahudi tadinya, wala Nasraniyun, ataupun orang Nasrani tadinya. Summa yamut, kemudian dia mati. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyebarluaskan agama Islam yang hak ini. Tapi dia menolak. Dia enggak menerima dakwah Islam. Mau Yahudi kah kata Nabi, Nasrani kah dia? Mati dalam keadaan seperti itu, illa kana min ashabin nar. Pasti dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan kemudian kita hari ini terpedaya dengan perkataan sebagian orang dengan dalil ayat Al-Quran. Ingat, ayat Quran tidak pernah salah, Pak. Yang salah itu pasti logika orang, nalar orang itu sendiri, pemahaman orang itu yang salah. Ayat Quran nggak pernah salah. Karena Allah katakan, jangankan salah, ragu aja nggak ada dalam Quran. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal itu, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Ini ayat Al-Quran, jangankan kesalahan, keraguan aja nggak ada di dalamnya. Jadi kalau sampai kita yang ragu, kita yang bermasalah, bukan Qurannya. Mau Quran berbicara masalah A, berbicara masalah B, berbicara masalah alam gaib, perkara-perkara yang gaib, wajib kita meyakini kebenarannya, meskipun mungkin belum datang waktunya. Contoh hari kiamat misalkan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat-ayat tentang hari kiamat yang kita tahu hari kiamat belum tiba,
belum datang masanya, tapi wajib kita percaya dan meyakininya karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Ini ada kejadian yang aneh. Saya pernah lihat di YouTube karena yang berseliweran itu ada di grup waktu itu, tiba-tiba lewat. Kebetulan saya lihat ada seseorang, saya nggak tahu dia ustadz atau bukan. Kalau dia ustadz perlu dipertanyakan keustadannya. Ini membaca surah Al-Qari'ah. Dia membaca nggak benar Al-Qari'ah. Dia katakan Al-Qari'ah itu maknanya bukan hari kiamat ya. Jadi kita agak tergelitik mendengarnya. Datang dari mana tafsiran dia? Al-Qari'ah itu dia katakan adalah pembaca Al-Quran dari karangan wanita. Dia nggak bisa membedakan antara huruf ain dengan huruf hamzah. Sayangnya ada jamaahnya. Berarti ustadz juga nih orangnya. Cuma bukan ustadz pak, diustadkan. Bedakan itu ya. Orang yang diangkat menjadi ustadz ketika di sekian banyak tuh orang-orang yang tidak paham agama semua. Dan saya Allah alam, saya agak cenderung kayaknya bukan orang muslim kayaknya. Meskipun pakai kopiah, saya khawatir dari karangan orang-orang non muslim. Dan zamannya pun kayak muslimah yang menggunakan kerudung yang mungkin kayak tidak sebagaimana kita lihat kaum muslimin memakai kerudung. Jadi saya agak cenderung jangan-jangan bukan muslim. Makanya saya husnudzonnya bukan muslim, karena muslim sudah paham semua. Nggak ada yang mengatakan Al-Qari'ah itu qari sebagaimana yang kita lihat. Karena tidak paham agama, tidak paham bahasa Arab. Hamzah itu hamzah, ain itu ain. Kalau hamzah qari pakai hamzah, maknanya membaca. Dari kalimat qara'a yaqra, maka ada dalam Al-Quran namanya surah Al-Alaq. Allah mengatakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hamzah di ujungnya itu, bukan ain. Adapun surah Al-Qari'ah itu ain, bukan hamzah. Dan kita pun harus bagus cara membacanya agar tidak salah dan tidak salah dipahami orang. Tapi ya wallahu alam, ini memang anekdot ya. Jadi bahan tertawaan kalau dia mengatakan Al-Qari'ah itu enggak tepat dikatakan kiamat. Yang tepat pembaca Al-Quran wanita, dia bilang. Subhanallah. Karena ketidakpahaman. Baik, ini cuma selingan saja. Kita kembali ke tadi. Jadi jangan sampai kita katakan ada ayat Quran yang salah. Yang salah pasti pemahaman orang itu terhadap ayat. Contoh, ada orang punya pemahaman surah Al-Baqarah ayat 62 yang selalu dijadikan bahan legitimasi pembenaran untuk mengatakan tidak dan jangan sampai orang-orang di luar Islam dikafirkan. Sekali lagi, pemahaman sebagian orang yang mengatakan orang non-muslim itu pun dia tetap tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena mereka juga percaya kepada Tuhan yang ada di atas, satu. Kedua, mereka juga disebutkan nasnya dalam Al-Quran, itu kata mereka. Bahkan mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah. Mereka juga tidak ada rasa takut, tidak rasa bersedih. Surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Surah Al-Baqarah ayat 62 ini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman, satu, orang beriman maksudnya orang-orang muslim. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang sabi'. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan as-sabi' maknanya pindah dari satu agama kepada agama lain. Itu namanya sabi'. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh orang-orang musyrik namanya sabi'. Apa namanya? As-sabi'. Orang yang pindah dari satu agama kepada agama lain. Karenanya dari riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat kala itu tertidur dalam safar mereka, enggak ada yang bangun, Pak. Salat subuhnya telat semua. Imam Bukhari keluarkan hadisnya 1 halaman lebih, panjang sekali. Ketiduran semua. Maka bangunlah di antara para sahabat, ada Abu Bakar yang bangun, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bangun, dan sebagian sahabat lain sudah mulai pada bangun karena kecapean. Tadinya ditugaskan Bilal untuk bangunin kaum muslimin, beliaunya juga qadarullah ketiduran juga akhirnya. Karena safar perjalanan capek.
tidur, ketiduran semua. Bangun-bangun matahari udah naik. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gelisah. Beliau mondar-mandir dekat Rasul SAW seraya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelisah, belum sholat subuh. Mau mendahului Nabi kan nggak boleh kan? Nabi masih hidup, Nabi masih ada. Pemimpinnya kaum muslimin kan Rasulullah. Mau bangunin Nabi juga nggak boleh, Pak. Nggak ada yang berani, Rasul bangun, nggak ada. Kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang turunkan wahyu. Kan banyak kasus kan? Rasul salah dalam sholat, nggak ada yang negur. Rasul kurang dalam rakaat sholat, nggak ada yang negur. Negurnya nanti selesai sholat. Makanya kasusnya banyak banget. Kenapa? Khawatir jangan-jangan terjadi perubahan syariat. Pernah Rasul sholat duhur atau asar 2 rakaat, selesai salam baru ditegur. Dzul-Yadain negur, aku siratis shalah am nusita. Ya Rasul, apakah sholatnya dikosor dari 4 jadi 2, atau kau dibuat lupa oleh Allah? Beradabnya sahabat begitu. Jangan nggak langsung nuduh Rasul kau lupa ya, nggak gitu. Kau dibuat lupa oleh Allah. Kata Rasul, enggak, sholat enggak dikosor, enggak diringkas dari 4 jadi 2, dan aku juga perasaan enggak lupa, kata Nabi. Baru Nabi mempertanyakan itu kepada Abu Bakar. Benarkah kata Dzul-Yadain, hai Abu Bakrin? Benar, kata Abu Bakar. Baru kemudian ayo kita sholat lagi 2 rakaat. Banyak kasus Rasul salah dalam sholat, bacaannya salah, nggak ada yang negur. Selesai sholat baru tanya pada Ubay bin Ka'ab, kau tadi sholat bersama kami? Hal sholaita anifan ma'ana, kau sholat bersama kami tadi? Kata Ubay, benar ya Rasul. Kenapa? Lima la taftah alayya, kenapa kau tidak perbaiki bacaanku tadi? Lihat, para sahabat itu khawatir kalau mereka perbaikin malah mereka yang salah. Karena ini kan Nabi, Pak, Rasul utusan Allah. Tindak tanduknya senantiasa dibimbing, diarahkan oleh bimbingan wahyu dari Allah. Maka nggak ada yang berani. Pokoknya kalau Nabi ada kesalahan, biarkan. Sampai tidur pun dibiarkan. Karena dalam satu majelis Rasul pernah tertidur. Lagi begini nih. Kalau anak yang ketiduran kan antum bangunin kan? Ustadznya ketiduran bangunin. Tapi kalau Rasul enggak, Pak. Dibiarkan oleh para sahabat sehingga kemudian beliau terbangun, beliau katakan sama seraya tersenyum, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma adhakaka?" Apa yang membuat engkau tersenyum? Rasul menjawab, "Unzilat alayya anifan suratun." Nah, lihat tuh. Nabi kalau tertidur tuh kadang yang turun wahyu, Pak. Kalau kita yang turun enggak ada wahyu lagi. Yang ada ya bunga-bunga mimpi. Orang tidur bunga mimpi. Kalau Nabi, mimpinya para nabi itu adalah ru'yah shadiqah. Mimpi yang benar, mimpi yang hak. Makanya dari zaman Nabi Ibrahim mimpinya benar itu. Disuruh nyembelih ya suruh nyembelih benar. Kalau sekarang jangan coba-coba. Saya dapat wahyu nyembelih anak saya, Ustaz. Hati-hati. Enggak boleh, itu setan ya. Enggak mungkin datang lagi malaikat Jibril kepada kita hari ini. Nah, intinya semua perbuatan yang dilakukan oleh Rasul dibiarkan oleh para sahabat kalau beliau kemudian khawatir akan terjadi perubahan pada syariat. Termasuk kasus ini. Ketika Rasul tertidur, dibiarkan, akhirnya beliau pun bangun dan dikatakan air tidak ada, maka dicarikanlah air. Sampai nanti Ali bin Abi Thalib yang diutus oleh Rasul untuk mencari air bersama 2 orang sahabat ketemu seorang wanita musyrikah. Wanita musyrik. Ketika disampaikan kepadanya begini dan seterusnya, wanita ini mengatakan, apakah Muhammad as-Sabiq itu? Nah, lihat kalimatnya. Ini pengakuan dari seorang musyrikah tadi. Nabi kita Muhammad dianggap sebagai as-Sabiq, yaitu orang yang pindah agama dari satu agama kepada agama lain. Jadi surah Al-Baqarah yang tadi kita ingin sampaikan, baik orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiq yang pindah-pindah agama, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka beramal saleh, banyak kebaikan yang mereka torehkan di dunia, maka mereka akan dapatkan 3. Pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Yang kedua, mereka tidak ada rasa takut. Yang ketiga, mereka tidak akan pernah bersedih. Lihat nih, berarti kata orang-orang pluralisme, orang-orang liberalisme, orang-orang liberal, orang-orang pluralis mengatakan dengan ayat ini
Jangan salahkan orang-orang non-muslim. Ayat Quran kok mengatakan, kalau kita terkecoh dengan ayat ini, Pak, karena nggak baca tafsirnya, hati-hati. Kita ikut pemahaman mereka, malah kena ini nanti. Membenarkan perbuatan mereka, apa yang mereka perbuat silahkan karena nas Qur'annya boleh. Subhanallah, tidak demikian. Ayat yang sedang kita bahas tadi, surah Al-Baqarah ayat 62 ini berbicara tentang orang-orang di masa silam yang mereka baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir, mereka beramal saleh, mereka akan dapatkan pahala dari Allah, dan mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir ataupun bersedih. Mereka beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Musa. Nabi Isa, mereka beriman kepada Nabi Isa. Tapi ini sebelum turunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan. Karenanya hadis yang tadi kita bacakan, orang Yahudi, orang Nasrani yang mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman kepada beliau, kufur. Sehingga antum kalau ada sejarah seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Ini baru kita sampaikan kajian di daerah Pulau Gebang kemarin. Sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu arda, satu di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi informasi tentang kenabian Nabi Muhammad dan kerasulan Nabi Muhammad SAW ini sudah ada dan tertera dengan jelas di Taurat dan di Injil. Nanti kita akan bacakan di antara ayatnya kalau cukup ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka tahu benar. Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tuh tahu persis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka. Karenanya ada kejadian Talha bin Ubaidillah sebelum beliau masuk Islam, masih di awal-awal ya di kota Mekah. Beliau belum dengar yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di awal-awal diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, ada orang-orang yang beriman di antara awal-awal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah ini, beliau seorang pedagang yang kerjanya kemana-mana ya suka melanglang buana, menjelajahi, bukan menjelajahi Nusantara, menjelajahi dunia waktu itu, khususnya dunia perdagangan. Biasanya para pedagang masa itu enggak berada tinggal di satu tempat, enggak. Mereka suka jalan ke satu tempat. Kebetulan saat itu berdagang ke bumi Syam, ke daerah Syam, yang sekarang ya ada Palestina, ada Yordania, ada Syria, itu namanya Syam semua tuh. Pergi ke daerah Syam. Tiba-tiba ketika bersama rombongannya dia berdagang, ada seorang rahib, seorang pendeta. Kemudian berkata, siapa di antara kalian yang datang dari Jazirah Arab? Pendeta ini nanya, emang kenapa? Saya, kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu. Saya. Kenapa memang? Kata rahib ini, ketahuilah, sudah saatnya nih harusnya ada seorang utusan dari Jazirah Arab yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ini rahib yang ngomong. Talha kan heran. Saya yang lama di Jazirah nggak tahu kalau ada nabi baru gitu. Kok Anda yang malah berada di bumi Syam tahu? Karena apa? Ditanya, kan aku dapati di Taurat begitu, ku dapati di Injil begitu. Akan datang nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala namanya Ahmad. Kan di Al-Qur'an itu disebutkan mim ba'dismuhu Ahmad, kata Allah. Itu ungkapan Nabi Isa alaihissalam. Nanti datang setelahku utusan Allah namanya Ahmad. Tapi jangan dipelintir begini, itu kan Ahmad, sementara yang ini namanya Muhammad. Gimana caranya antum bisa menepis ini? Ini syubhat yang kadang beredar. Kan harusnya namanya Ahmad di Al-Qur'an. Di kitab Taurat Injil juga Ahmad. Kok yang keluar namanya Muhammad? Ya enggak? Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jangankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita pun kadang punya keluarga, entah anak sendiri malah ya, atau mungkin punya kakak, keluarga, adik dan semacamnya, atau tetangga. Ada enggak orang yang namanya satu orang? Ada enggak Pak? Satu orang namanya lebih dari satu? Banyak. Ini yang banyak, sering sekali kaum muslim itu terkecoh. Jauh sebelum ini, yang juga diperdebatkan panjang, permasalahan nama bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ramai itu, diperdebatkan. Sehingga sebagian kaum muslimin menganggap
bapak Nabi Ibrahim itu Muslim, kata dia. Bapak Nabi Ibrahim itu bukan Azar. Dalam kitab-kitab sejarah ditulis Ibrahim bin Tarah. Ibrahim bin siapa? Bin Tarah. Kita nggak tahu cara bacanya karena memang kita temukan tulisannya begitu. Ta alif ro ha. Itu bisa dibaca macam-macam, bisa taruh, bisa tarih, bisa tarah. Tapi yang pasti ta, nggak mungkin ti. Karena fathah, Pak, karena menggunakan alif. Jadi semua huruf kalau nyambungnya dengan alif pasti bacanya a. Itu pasti itu. Tapi kalau selain itu maka kemungkinan besar tiga-tiganya ada. Bisa kasroh, bisa dhammah, bisa fathah. Seperti ro di tengah tadi. Itu bisa tari, bisa taru, bisa taro. Karena bukan bahasa kita juga, maka terserah, intinya tulisannya begitu. Maka sebagian orang menganggap bapak Nabi Ibrahim itu enggak kafir. Itu pandangan mereka. Padahal Quran kan dengan jelas di banyak ayat. Idz qala Ibrahim li abih, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, di mana nanti disebut dalam istilah itu badal, pengganti dari kalimat lain. Abi Azar, Azar kata Allah. Berarti bapaknya siapa? Azar. Bagaimana mengkompromikan? Para sejarawan tulis nama bapaknya Ibrahim bin Tarah, la Al-Quran mengatakan nama bapaknya adalah Azar. Gimana mengkompromikan? Enggak susah kok. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir menjelaskan itu, mendudukan permasalahan ini. Makanya gampang kok. Kalau kita bingung dalam baca ayat Quran, cari tafsir. Bingung penjelasan tentang hadis, cari syarah, gitu aja. Sekarang ini kitab udah banyak banget, tinggal mau baca apa enggak. Saya enggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Sudah banyak terjemah, mau baca apa enggak? Masya Allah. Yang gratis ada enggak? Ada juga PDF-PDF-nya. Kita ini sekarang cuma males aja mau baca sendiri. Maunya cuma dengerin dari orang lain. Subhanallah. Nah, sehingga dikompromikan. Kemungkinan besar nama bapak Nabi Ibrahim itu dua. Bisa jadi sebelumnya adalah Tarah, kemudian menjadi Azar, atau Azar menjadi Tarah. Enggak susah. Tetapi pribadinya itu juga, gitu loh. Sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita tuh bisa Muhammad, bisa Ahmad. Kenapa? Berasal dari suku kata yang sama, ha mim dal, yang artinya pujian, memuji, terpuji, paling terpuji. Mahmud itu juga terpuji. Muhammad juga terpuji. Ahmad yang paling terpuji. Jadi berasal dari suku kata yang sama. Bahkan disebutkan banyak nama-nama Rasul SAW, termasuk Al-Hashir, yang akan mengumpulkan kelak. Di padang mahsyar itu kan Rasul SAW akan kumpulkan seluruh manusia di bawah kepemimpinan beliau semua. Karena semua manusia kala itu, kata Rasul, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku nanti sayyidnya seluruh manusia di hari akhir, karena semuanya akhirnya bermuara kepada Nabi dan meminta kepada Nabi agar meminta syafaat, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Sal tu'ta, kau minta dikasih, kata Allah. Isfa' tu syafa', kau minta syafaat diberikan syafaat. Rasul Allah perintahkan kepada nabinya, irfa' ra'sak, karena Rasul saat itu sujud, enggak ngangkat kepala beliau dari sujudnya sampai Allah memerintahkan, dan akhirnya Allah perintahkan, hai Muhammad, angkat kepalamu. Irfa' ra'sak, sal tu'ta, kau minta apapun kau akan dikasih. Isfa'tu syafa', kau minta syafaat akan diberikan syafaat. Akhirnya Rasul meminta syafaat yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Kita kembali ke tadi, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi rahib ini yang berkata kepada Talha bin Ubaidillah, namanya Ahmad, kau kenal enggak? Enggak kenal, kata Talha. Akhirnya beliau pulang, meninggalkan sahabat-sahabatnya yang ada di bumi Syam. Beliau pulang sendiri ke Mekah, tanya-tanya sama orang-orang Quraisy Mekah kala itu. Benar, ada di antara kita namanya Muhammad atau Ahmad. Dia ngaku dirinya sebagai nabi. Tuh sahabatmu Abu Bakar juga sudah masuk dalam Islam. Akhirnya penasaran, tanya Abu Bakar, benarkah Abu Bakar ada yang namanya Muhammad yang dia mengaku dirinya sebagai nabi? Ditanya oleh Abu Bakar, kenapa demikian? Karena aku dengarkan informasi dari bumi Syam. Coba lihat, yang mengakui siapa? Orang Nasrani mengaku kebenaran datangnya utusan terakhir. Kalau mau jujur, yakini kebenaran itu. Dan itu pun nanti datang juga. Riwayat yang lain itu ada Bahira di masa Nabi masih muda, masih kecil, bersama pamannya Abu Thalib ketika bepergian ke bumi Syam, juga itu yang terjadi. Bahkan kemudian ketika beliau sudah diutus menjadi utusan,
Sampai Waraqah bin Naufal juga membenarkan itu, orang Nasrani juga. Nah, lihat, menunjukkan sebenarnya kalau mau jujur sudah ada dalam kitab-kitab mereka. Tapi lagi-lagi karena kecongkakan mereka, keangkuhan mereka, kesombongan mereka, mereka tolak, lebih-lebih orang Yahudi. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi jangan terpedaya dengan ungkapan-ungkapan sebagian orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas kafir, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita masuk azan, saya ingin sampaikan beberapa poin yang berkenaan dengan takfir al-musyrikin. Kalau kita mengkufurkan dan mengkafirkan orang-orang musyrik, tentu ada hukum-hukum yang berkenaan dengan permasalahan ini. Apa saja di antaranya? Yang pertama, Syekh Shalih Al-Fauzan tuliskan dalam kitabnya ini, berkenaan kita dengan orang-orang musyrik ini, hukum-hukum yang harus kita catat dan harus kemudian kita perhatikan. Pertama adalah kita tidak boleh mencintai mereka sebagaimana cinta kita kepada sama kaum muslimin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang jelas, mereka jelas-jelas orang-orang kafir ya. Ingat, ini memang al-kufrul asli, orang-orang yang memang kafir asalnya, orang-orang yang musyrik asalnya. Kita bagi nanti orang kafir itu memang macam-macam. Ada yang ahlul kitab, ada yang non ahlul kitab. Maksudnya agama samawi dan agama non samawi. Agama samawi al-Yahud wan Nasara. Di luar itu semua bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala tadi ajarannya. Bukan dari Nabi Musa, bukan dari Nabi Isa. Seperti apa? Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi Sinto dan seterusnya. Itu semua bukan, apalagi kejawen yang enggak jelas. Semua itu bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi datang dari pribadi masing-masing orang. Kemudian dianggap dan diakui dan akhirnya menjadi agama. Tentu ini lebih parah ya. Yang ahlul kitab saja wajib untuk membenarkan meyakini kebenaran Rasul SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai muslim tidak boleh mencintai orang-orang non muslim, orang-orang kafir, apapun agama mereka, melebihi cinta kita kepada kaum muslimin. Artinya tidak boleh kemudian bela-belain mereka ketimbang kaum muslimin. Jangan condong kepada mereka, malah tidak condong kepada kaum muslimin. Tidak boleh berafiliasi kepada mereka. Kita berafiliasi dan condong kepada orang-orang muslim. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di banyak ayat. Di antaranya dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Mumtahanah ayat pertama, ayat ketiga, atau dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-22, surah Al-Baqarah ayat 256, dan banyak sekali, saya tidak sebut satu persatu karena keterbatasan waktu. Maka kita tidak boleh mencintai orang-orang kafirin. Yang kedua, yang juga berkenaan permasalahan hukumnya ini dengan orang-orang yang kita katakan musyrik dan kafir. Tidak boleh kemudian ketika ada orang mati dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini, kita kemudian sibuk dalam menyelenggarakan dan mengurus jenazahnya. Sekali lagi, jika orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mati, maka kaum muslimin tidak boleh ikut-ikutan sibuk dalam penyelenggaraan dan pengurusan jenazahnya, apapun bentuknya. Baik tentang memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya. Kalau mencolatkan udah jelas pasti tidak ya. Tapi kan biasa tiga nih, kadang ikut-ikutan, ikut memandikan, ikut mengkafani, atau juga ikut menguburkan. Ini hendaknya tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Kecuali ada pengecualian. Kalau memang tidak satu pun ada orang yang mengerjakan hal ini agar tidak menjadi mafsadat bagi kaum muslimin ataupun masyarakat yang ada di situ. Karena kalau dibiarkan tergeletak begitu aja jadi bangkai, maka bau kemana-mana. Maka harus ada orang kemudian menguburkannya. Kalau nggak ada orang yang mau, maka harus ada satu orang yang kemudian menguburkan agar tidak menjadi mafsadat bagi orang. Tapi asalnya tidak boleh. Karenanya Rasulullah SAW ketika paman tercintanya Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik, sudah ditawari dan diajak, nggak mau juga masuk Islam, mati, beliau tidak menguburkan. Padahal pamannya, beliau hanya menyuruh kepada anaknya sendiri, yaitu Ali, kuburkan. Bahkan Ali, Pak, dalam beberapa orang disebutkan tadinya nggak mau menguburkan,
Tapi karena Rasul berulang-ulang perintahkan, karena nggak ada yang menguburkan nanti. Kuburkan, kau anaknya. Ini bagian bakti seorang anak kepada orang tua meskipun dia kafir. Tetap melakukan perbuatan baik kepada orang tuanya sampai mati sekalipun. Tapi asalnya hendaknya tidak perlu untuk ikut-ikutan penyelenggaraan atau pengurusan jenazah orang yang mati dari kalangan orang-orang kafir. Yang ketiga, yang berkenaan dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, yang jelas kemusyrikan dan kekafirannya, tidak bisa mendapatkan harta warisan atau tidak bisa memberikan warisan kepada mereka. Jadi tidak bisa memberikan warisan atau tidak bisa mendapatkan waris. Karena Rasul mengatakan la yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Tidaklah seorang muslim mendapatkan warisan dari orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan orang-orang muslim. Ini jelas. Maka masalah waris putus. Yang keempat, tidak boleh menikahkan anak wanita kita dengan orang-orang kafir. Anak perempuan. Kalau kita punya anak wanita, kita walinya mau nikah sama siapa? Sama Franz, misalkan namanya kan, keren gitu kan. Frederick misalkan. Ternyata apa? Non muslim jelas, kecuali kalau dia mu'allaf, nggak ada masalah. Dinikahkan kepada mereka nggak boleh. Kalau kita punya anak wanita, tidak boleh dinikahkan kepada orang-orang non muslim. Karena Allah jelas mengatakan dalam Al-Baqarah 221, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan sekali-kali kalian nikahkan anak wanita kalian kepada orang-orang musyrikin sampai mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi khilafiyah di kalangan para ulama, ingat khilaf itu adalah jika sebaliknya. Yang laki-lakinya muslim, yang wanitanya ahlul kitab. Ingat, ahlul kitab. Karena dibatasin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab, di mana sebagian mayoritas para ulama memperbolehkan sesuai dengan surah Al-Maidah ayat yang kelima. Mayoritas para ulama membolehkan kalau laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab. Allah menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, wa ta'amul ladina utul kitab, makanan orang ahlul kitab ya, itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanat minal mu'minat, dan wanita-wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan zina dari kalangan orang-orang beriman, itu halal bagi orang-orang muslim laki-laki. Begitu pula wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum, orang-orang ahlul kitab kalangan wanitanya halal bagi kalian wahai kaum muslimin, itu juga halal. Berdasarkan ayat ini mayoritas para ulama membolehkan, tapi sebagian mengatakan tetap tidak boleh. Karena ada pandangan perbedaan permasalahan, apakah ahlul kitab hari ini masih sama dengan ahlul kitab terdahulu? Ini yang khilaf. Kalau ini yang khilaf, otomatis nanti turunan hukumnya pasti beda. Andaikan sepakat ahlul kitab itu sama dari zaman Nabi sampai hari ini, maka harusnya sepakat juga hukumnya. Karena memang dasarnya berbeda, maka akhirnya turunan hukumnya pun berbeda. Sehingga terjadi perbedaan. Yang paling selamat ya tentu tidak, Pak. Ya, artinya tidak menikahkan anak perempuan kita kepada orang ahlul kitab, apalagi yang bukan ahlul kitab. Pun tidak menikahkan anak laki-laki kita dengan wanita-wanita mereka. Ini untuk mengamankan diri seperti itu. Karena Allah mengatakan juga pada ayat yang sama, surah Al-Baqarah 221 di awalnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, kata Allah. Janganlah kalian wahai laki-laki muslim menikahi wanita-wanita orang-orang musyrikat. Ya, wanita-wanita musyrik, orang Yahudiyah, Nasraniyah, lebih baik enggak usah. Ini yang paling aman. Udah masuk adzan belum? Sedikit lagi ya. Dan yang kelima adalah tidak mendahului untuk mengucapkan salam kepada orang-orang kafirin, baik Yahudi, Nasrani, apalagi di luar agama itu. Karena Rasul mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa in sallamu faqulu wa alaikum. Kalau kalian berhadapan dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ahlul kitab, apalagi selain mereka, jangan awali dengan ucapkan assalamu alaikum. Tapi kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah oleh kalian dengan ucapan wa alaikum saja. Ini kebanyakan para ulama mengambil pandangan hanya cukup wa alaikum.
Sebagian lagi mengatakan boleh menambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan alasan al-mukafaah, yaitu menyesuaikan pembalasan sama atau lebih, karena kalimatnya wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau diucapkan salam kepada kalian, jawab dengan yang lebih baik, minimal sama. Sehingga sebagian para ulama mengatakan boleh untuk membalas jawaban ucapan salam orang-orang non-muslim, Yahudi dan Nasrani, dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang hati-hati, cukup waalaikum. Ini pandangan yang paling pertengahan. Udah masuk adzan? Kita sambung setelah adzan insyaallah. Sebelum kita masuk pada diskusi dan tanya jawab terakhir, yaitu berkenaan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafirin. Tidak boleh kemudian kita tasyabbuh, ikut-ikutan perbuatan, adat istiadat, kebiasaan, pakaian-pakaian khusus mereka. Tasyabbuh terhadap mereka, kata Rasul SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang tasyabbuh, ikut-ikutan dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, kafir ataupun musyrik, maka dianggap sama seperti mereka. Ingat, ini dianggap sama, bukan berarti lantas kemudian dia menjadi orang kafir. Kita harus perhatikan juga itu. Tidak lantas secara otomatis dia kafir. Tapi ini perbuatan kekufuran ataupun perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrik dan orang-orang kafir, kaum muslimin dilarang untuk tasyabuh dengan mereka, termasuk menghidupkan perayaan-perayaan mereka. Yang kemarin-kemarin yang ramai, maka hendaknya ditinggalkan. Tidak boleh ikut-ikutan dalam permasalahan semacam itu. Khawatir kita jatuh dalam perkara yang bisa menyebabkan gugurnya keimanan kita, atau paling tidak mulai tergerus, runtuh dan rontok sedikit demi sedikit keimanan yang sudah lama kita pupuk, kita usahakan untuk berkembang dan bangun. Makanya ditinggalkan segala bentuk tasyabuh yang menjadi kebiasaan ataupun adat istiadat ataupun keagamaan, ritual orang-orang di luar Islam. Taib, silakan seperti biasa sebelum kita tutup dan kita akhiri, jika ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan sebelum kita masuk untuk salat isya berjamaah. Fadhal ikhwan dan akhwat. Ada pertanyaan jemaah? Baik, jelas. Bagaimana jika ada jenazah orang non muslim yang kemudian diketahui dia jelas-jelas mati ya, jenazah ya. Kemudian sementara kita sendiri adalah profesi kita suka memandikan jenazah. Di awal kita sudah sampaikan tadi bahwasanya kita merawat, mengurus, menyelenggarakan jenazah khusus sesama kaum muslimin. Adapun jika ada tawaran, baiknya ditolak. Lagi-lagi kecuali enggak ada yang menerima. Di sana enggak, saya sudah usaha ke sana kata keluarganya, kami enggak tahu caranya dan seterusnya. Maka ketika sudah tidak ada lagi yang melakukannya, baru boleh. Ingat, kebolehan itu ketika sudah tidak ada yang bisa melakukan. Apalagi kitanya memang dari bagian keluarganya. Kita mungkin punya keluarga orang non muslim misalkan, entah paman ya, atau kalau wanita ya bibi sama wanitanya, enggak ada yang berani atau enggak ada yang bisa memandikan atau kemudian bisa sampai menguburkan, maka harus ada kemudian seorang muslim yang melakukan itu. Kecuali kalau masih banyak yang lain, maka tolak, berikan kepada yang lain. Jelas? Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Keamanan ini wajib diberikan oleh pemerintah. Sekali lagi, keamanan, ketenangan, kenyamanan, ketentraman, ketertiban wajib diberikan oleh pemerintah. Kepada siapa? Kepada setiap orang-orang yang ada dalam kekuasaannya. Sekarang dan hari ini kita lihat, pemerintah kita sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Jokowi, hafizallahu ta'ala wahadah. Semoga Allah menjaga beliau dan Allah memberikan hidayah kepada beliau dan kepada kita semua. Di bawah kepemimpinan beliau, muslim ataupun non muslim, di bawah kepemimpinan beliau banyak
siapa petugas-petugas yang dibawa kemudian? Semua jenderal-jenderal, menteri-menteri itu di bawah kekuasaan beliau, yang tugasnya wajib untuk melangsungkan keamanan dan ketertiban. Kalau tiba-tiba ada kekhawatiran, ada apa? Kekhawatiran. Karena dasarnya orang beribadah itu nggak perlu dijaga. Sekali lagi, asalnya dulu orang beribadah nggak ada penjagaan dulu. Tapi lama kelamaan, gara-gara muncul pemahaman-pemahaman ekstrim kanan, orang-orang khawarij yang suka nuduh kopar kafir ini, maka ramailah di mana-mana. Terjadi pemboman. Ini kan menyebabkan fitnah terhadap kaum muslimin. Karena kan mereka pakai baju Islam kan. Ngebom sana, ngebom sini, bajunya apa? Islam. Jadi citra buruk Islam jatuh di sini gara-gara pelaku semacam ini. Gampang mengkafirkan orang lain. Sehingga pemerintah harus punya, ini sekarang, bagaimana perhatian pemerintah yang harus dan ada kewajiban untuk menjaga. Karena kita tahu Muslim ataupun Islam di Indonesia ini mayoritas. Dan yang kemarin yang suka melakukan ini kebanyakan dari orang-orang Muslim. Ini kan anggapan yang beredar di tengah kaum muslim. Maka pemerintah wajib untuk memberikan ketenangan kepada setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia, mau Yahudi, Nasrani, Majusi, apapun agamanya. Jangan sampai kemudian takut mau menjalankan aktivitas ibadah, karena sudah ada peraturan dan perundang-undangan. Dalam Islam pun juga dijaga ketat ini. Jadi Pak, bukan tidak ada orang-orang Yahudi dulu di masa Rasul, ada. Mereka melaksanakan aktivitas ibadah mereka nyaman dan tenang, nggak ada yang ganggu. Islam juga demikian. Kalau Islam itu banyak, harusnya memberikan ketenangan dan keamanan kepada orang-orang di sini. Cuma gara-gara datangnya orang-orang Khawarij inilah yang menimbulkan fitnah. Coba dari zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, petaka besar datang dari orang Khawarij. Di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, petaka besar datang dari orang-orang Khawarij. Sampai seterusnya. Gara-gara mereka nih rusak Islam. Makanya kita seminggu lalu pas di akhir tahun kemarin, Ustaz Zainal Abidin di Ibnu Hajar Boarding School mendatangkan 2 syekh, dan kita ikut di daurah itu selama seminggu dan kita nginap di sana karena santri-santri pada pulang. Jadi semua ustadz alhamdulillah dari seluruh Indonesia hadir, Medan, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi hadir. 2 syekh, satu syekh menjelaskan tentang Syekh Basim sedikit ya. Syekh Basim mengkaji kitab At-Takfir fi Dawi Sunnah An-Nabawiyah, bagaimana dalam tuntunan syariat Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi, boleh nggak orang mengkafirkan orang lain? Disebutkan kriteria-kriterianya. Ditanya oleh salah satu ustadz, Syekh, mana yang lebih fatal, lebih parah antara orang Khawarij dengan orang-orang Murji'ah dalam masalah keimanan? Orang ini kafir, orang ini nggak kafir. Kalau orang Murji'ah Pak, justru sebaliknya, orang sebesar apapun dosanya nggak dikeluarkan dari Islam. Ini orang Murji'ah nih. Mau berdosa apapun dia masih muslim, masih muslim aja. Kalau orang Khawarij sebaliknya, orang dosa besar sedikit pun langsung kafir. Jadi kata Syekh, lebih fatal orang Khawarij. Kalau orang Murji'ah, enggak orang tengkar gara-gara pemahaman dia. Kan dia enggak mengkafirkan orang kan? Pokoknya orang ngapain silahkan, orang berdosa besar silahkan, enggak ada masalah kata dia. Sehingga orang enggak ada tengkar. Tapi kalau orang Khawarij, berdosa sedikit langsung kufur, langsung bunuh, langsung bom. Nah ini masalahnya. Jadi terjadi pertikaian, perseteruan di mana itu gara-gara orang Khawarij. Pemahaman dia dicekokin. Kalau orang salah dosa besar 1, 2, 3 langsung dikatakan kafir, langsung harus dibunuh. Nah, ini bahaya nih. Nah, makanya kita kembali ke tadi, bagaimana para aparatur pemerintah yang memang sudah menjadi bawahan dari pemerintah pusat, yaitu pemerintah presiden semacamnya, mereka wajib untuk menerapkan hal itu. Meskipun terpaksa harus menjagain gereja, sinagog, kuil. Kenapa? Karena bagian dari perintah seorang pemimpin di satu wilayah. Maka mereka kewajiban untuk menjaga. Tapi bukan karena digaji, bukan karena diberikan sesuatu oleh orang ini, bukan. Sebagaimana perbuatan yang bukan aparat. Sekali lagi, ada nggak? Yang bukan aparat malah kerjanya jaga-jagain. Ini bukan aparat. Yang berkewajiban menjaga itu aparatur pemerintah. Dia yang berwenang. Kecuali pemerintah nyuruh juga, Anda organisasi A silahkan kau jagain juga ini. Nah, baru dapatkan legitimasi dari pemerintah. Bukan haknya jaga-jaga, ini nggak tepat ya.
Nah, jadi kembali jadi boleh aparatur pemerintah jelas dan itu kewajiban dia untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini kita sudah dan kita akhiri, kita salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.